Shalom, perkenalkan nama saya Wati Natalie Banamtuan. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Kristen kelas 3B. Kali ini saya akan membahas, menjelaskan, serta membedah kasus atau masalah yang terjadi sekarang ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Etika Kristen lewat studi kasus atau case study. Berbicara soal kasus atau masalah, ada banyak sekali jenis masalah bahkan kasus yang terjadi akhir-akhir ini. Misalnya seperti kenakalan remaja, penganiayaan, pembulian, kesalahpahaman, perkelahian, dan lain sebagainya. Dan kali ini saya akan membahas satu kasus atau masalah yang terjadi khususnya di Kota Kupang yang akhir lalu sempat menghebohkan warga Kota Kupang dan sekitarnya, yakni kasus penganiayaan serta penikaman di Oesapa. Kasus penganiayaan sekaligus penikaman yang menewaskan seorang pemuda di Jalan Esanita RT 21 RW 8 Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Peristiwa yang terjadi pada Minggu 24 September 2023 kurang lebih pukul 20.00 atau jam 8 malam. Penyebab terjadinya kasus tersebut diduga karena adanya salah paham. Korban yang tewas ditikam teridentifikasi bernama Yohanes Don Bosco Padani, 23 tahun, yang merupakan mahasiswa jurusan Bahasa Inggris FK Undana Kupang, warga asal desa Likuatang, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, yang tinggal di Kelurahan Sikumana, Kecamatan Molava, Kota Kupang. Sementara itu terdapat salah satu korban lainnya bernama Rafael yang merupakan rekan korban. Ia juga mendapat penganiayaan dari pelaku hingga mengalami luka lebam di bagian pelipis bagian kiri. Hal ini disampaikan Kapolsek Kelapa Lima Polresta Kota Kupang AKP Jemi Noke kepada awak media di ruang kerjanya Minggu 24 September 2023 malam. Kronologi awal kejadian tersebut terjadi berdasarkan keterangan para saksi. Disampaikan oleh AKP Jemi mengatakan kejadian awal korban Rafael bermasalah atau salah paham dengan seorang pelaku. Namun dirinya belum dianiaya oleh pelaku. Setelah salah paham itu, pelaku memanggil korban Rafael yang berniat untuk berdamai. Sampai di sana mereka atau korban ini mendapat pukulan dari pelaku di muka. Langsung Rafael dan korban yang meninggal melarikan diri. Korban yang meninggal dunia pun lalu memanggil dua rekan lainnya di kos untuk pergi ke TKP awal. Sampai di TKP perkelahian pun terjadi hingga korban meninggal dunia. Menurut dia, kasus tersebut terjadi karena adanya salah paham antara pelaku dan teman perempuan dari para korban. Kejadiannya awal sekitar pukul 18.00 WITA itu terjadi karena salah paham karena senggolan motor antara teman perempuan dan para korban hingga berkelanjutan salah satu korban tewas. Setelah dicermati, kasus ini ternyata melanggar norma hukum dan norma agama. Dalam kasus ini, sanksi yang diberikan menurut undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 354 KUHP, yaitu barang siapa sengaja melukai berat orang lain diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Menurut pendapat saya, dari kasus atau masalah tersebut dapat saya simpulkan bahwa kasus ini melanggar nilai-nilai yang terkandung di dalam etika itu sendiri. Bahkan penting sekali untuk kita memahami akan begitu pentingnya menerapkan fungsi etika dalam kehidupan, yaitu sebagai pedoman di mana kita mengatur seseorang dalam memperlakukan orang lain, memanusiakan manusia agar dapat menciptakan lingkungan yang harmonis dan kondusif. Dan dari kasus seperti ini juga kita belajar bahwa orang yang sudah tidak lagi mempunyai hati nurani yang baik, mereka cenderung memiliki hati nurani yang tumpul sehingga mereka berbuat hal-hal yang sangat menyimpang dari nilai moralitas. Kadang seseorang mengetahui jika perbuatan tersebut tidak baik atau salah, tetapi seseorang itu lebih mengandalkan keinginannya sendiri dan membuat hati nuraninya menjadi tumpul dan sesat. Selain itu, ada beberapa poin penting yang bisa kita dapatkan dalam kasus seperti ini terkait dengan nilai-nilai beretika. Yang pertama, ada nilai integritas, yaitu nilai yang berkaitan dengan kejujuran. Dalam kasus penganiayaan serta penikaman seperti ini, sangat diperlukan nilai kejujuran dari para pelaku maupun saksi yang ikut terlibat dalam kasus tersebut.
karena dengan sikap jujurlah masalah atau kasus tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Yang kedua, nilai profesionalisme, yaitu nilai yang berkaitan dengan hak dan tanggung jawab. Nah, dalam kasus seperti ini, selain membutuhkan nilai integritas atau nilai kejujuran, nilai profesionalisme yang sangat berkaitan dengan hak dan tanggung jawab seseorang, di mana orang yang menjadi korban penganiayaan serta penikaman mempunyai hak untuk hidup dan tidak sepatutnya diperlakukan seperti itu. Selain itu, si pelaku yang melakukan penganiayaan atau penikaman pada korban harus punya tanggung jawab terhadap apa yang sudah dia lakukan terhadap korban. Lalu, apa kata firman Tuhan dalam Alkitab tentang membunuh? Dari 10 perintah Allah, kita memang diingatkan untuk tidak membunuh. Jangan membunuh, Keluaran 20 ayat 13. Dalam hal ini, membunuh yang dimaksud adalah tindakan yang dilakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja atau perencanaan, sehingga menyebabkan lenyapnya nyawa orang lain, adalah tindakan yang ditentang oleh Tuhan. Sementara pembunuhan yang tidak disengaja bisa diakibatkan oleh kemarahan dan kebencian yang mendalam dan berujung pada tindakan yang mengancam nyawa orang lain. Dapat kita baca dalam Kejadian 4 ayat 6-7, Matius 5 ayat 21-22, dan 1 Yohanes 3 ayat 12. Kasus pembunuhan pertama yang dituliskan di dalam Alkitab bisa kita lihat dalam Kejadian 4 ayat 5, di mana Kain membunuh saudaranya Habel karena cemburu dan rasa benci. Hal ini memberi kita gambaran bahwa tindakan pembunuhan akan selalu terkait dengan sebab dan akibat, motif maupun niat. Bagaimanapun, membunuh adalah pelanggaran terhadap perintah Tuhan, karena Dia telah menciptakan semua orang menurut gambarnya. Kejadian 1 ayat 27. Jadi sebagai pembawa gambarnya, kita harus bertindak sesuai dengan karakter Tuhan. Namun karena dosa, pertumpahan darah tidak pernah usai di tengah dunia. Untuk itulah Tuhan menjanjikan perdamaian. Dia sendiri yang mendatangkan sumber perdamaian tersebut ke tengah dunia melalui anaknya, Yesus Kristus.